Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi video tutorial cara mengoperasikan aplikasi jadwal pintar yang beberapa hari yang lalu saya sudah membuat video tutorial terkait aplikasi guru pintar. Kali ini saya akan mencoba berbagi video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi jadwal pintar. Baik, langsung saja. Sebagai lembaga baru kita daftarkan dulu. Ini mencoba ya. Kita isikan NPSN, kemudian nama lembaga kita, kemudian kita membuat PIN ya untuk admin, kemudian membuat PIN untuk guru ya. Selanjutnya, kalau kita sudah mendaftarkan lembaga kita, NPSN-nya, membuat PIN untuk admin dan juga membuat PIN untuk guru, kita masuk ke user sebagai admin. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi jadwal pintar. Yang pertama ada dashboard utama, galeri ruang kelas, katalog mapel, database, studio, setting, cetak, kemudian backup. Kita berurutan ya cara mengerjakannya. Ruang galeri ruang kelas, kemudian kita rekam ruang kelas. Ini semua fase ya, mulai fase A sampai dengan fase F. Kita coba fase D kelas 9. Misalnya 9A, kita rekam. Ini kita coba satu sampel kelas saja ya. Kemudian katalog mata pelajaran, misalnya IPA. Kita akhlak, berapa jam per pekan, kita buat 2, kemudian kita kasih warna, kemudian kita tambahkan kemudian kita ke database pendidik, tambah guru, misalnya kode atau ID, jabatan tambahan, misalnya wali kelas. Ini permintaan catatan khusus, jadi tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Kemudian kelas kita checklist ya, kemudian mapelnya kita checklist, kemudian kita simpan. Jadi total yang diajar atau diampu oleh guru Asma, yaitu mata pelajaran akidah, jamnya 2 jam ya. Ini hanya contoh satu saja. Kemudian lanjut kita studio jadwal. Ini ada hari efektif 5 hari, ini ada hari efektif 6 hari. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi madrasahnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Jika di madrasah atau sekolah Bapak Ibu menggunakan hari efektif 5 hari, waktu proses generate jadwal
jangan lupa dipilih 5 hari. Kalau 6 hari pilih 6 hari. Kita pilih 5 hari, kemudian kita generate jadwal. Nah seperti ini ya. Ini masih satu contoh, satu guru kemudian satu mata pelajaran ya. Nanti kalau semuanya sudah direkam jadi real apa adanya di lapangan, di madrasah atau sekolah Bapak Ibu, nanti secara otomatis jadwal akan mengenerate dan menyesuaikan hingga jadwal itu tidak ada yang bentrok dan tidak ada yang crash. Jadi sekali klik langsung jadi. Ini kita ulas sedikit Bapak Ibu. Ini ada kotak pesan pintar AI ya. Kita misalnya jadwal sudah jadi ya, kita ada request tertentu misalnya PJOK agar ditaruh di jam 1 sampai jam ketiga, kemudian kita klik kirim request, itu nanti akan secara otomatis jadwal pintar akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan yang sudah dituliskan di kotak pesan pintar AI. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengubah tampilan madrasah panjenengan itu silakan diubah di menu setting ya. Ubah di menu setting, termasuk nama kepala madrasah, termasuk jadwal setting alokasi waktu KBM di madrasah atau sekolah panjenengan. Itu kan beda-beda antara sekolah yang satu dengan yang lainnya, antara madrasah satu dengan madrasah yang lainnya itu kan beda-beda. Ada yang sampai jam ke-11, ada yang sampai sore, ada yang sampai jam ke-10, itu tergantung situasi dan kondisi di sekolah atau madrasah masing-masing. Oleh karena itu di menu setting ini saya membuat lebih fleksibel ya, menyesuaikan agar bisa disesuaikan dengan pengguna sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Selanjutnya ini ada menu slide ya, ini nanti yang akan tampil di halaman depan, halaman login ya. Itu Bapak Ibu bisa menambahkan link ya, link gambar Bapak Ibu, link profil madrasah atau sekolah Bapak Ibu, kemudian tambahkan, nanti secara otomatis tampilan depan sudah tidak lagi seperti tampilan awal pada saat kita pertama kali login tadi. Jadi tampilan awalnya bisa disesuaikan dengan profil Bapak Ibu semuanya yang ada di madrasah. Ini pakai URL ya, alamat URL, kemudian parameter wali kelas. Nah ini kan tadi saya coba hanya satu kelas ya. Oke, nanti di walasnya siapa, nicknya siapa, kemudian simpan. Selanjutnya untuk menu cetak, ini ada semua, ada seluruh guru, kemudian ada cetak per kelas, ini cetak per guru ya. Kita coba satu tadi hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya, lembar jadwalnya ya. Ini kan baru satu. Kalau sudah full semuanya direkam, tampilannya juga akan full. Yang tentu reportnya atau hasil cetakannya seperti ini tampilannya. Kemudian per kelasnya kita lihat, nah seperti ini tampilan per kelasnya. Kemudian kalau kita sudah selesai mengerjakan aplikasi jadwal pintar, jangan lupa di backup ya, di backup, karena suatu waktu apabila ada trouble, ada masalah, kita sudah punya backupan hasil dari kerjaan kita yang sudah final itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini aplikasi jadwal pintar yang memang saya buat untuk madrasah atau sekolah ya. Ini bisa untuk semuanya ya. Urut-urutannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama kita tambah kelas, kemudian tambah baru mata pelajaran ya, kemudian guru pengampu ya kita tambahkan, kemudian baru proses generate penjadwalan ya.
Di studio jadwal pintar ini, di menu ini saya sertakan monitoring ya, monitoring agar supaya nanti ketahuan ya kelas mana yang belum terpenuhi, atau matkul apa yang jadwalnya kelebihan dan sebagainya, atau ada matkul yang belum didistribusikan, itu semuanya akan terlihat di menu monitoring. Jadi selama proses pembuatan jadwal sudah tuntas dan menu monitoring itu tidak ada pesan merahnya, itu artinya jadwal kita sudah oke, sudah final dan siap untuk dicetak. Saya kira itu, jadi simple tapi betul-betul membantu ini ya, jadwal pintar, agar supaya para kurikulum tidak lagi molor ya dalam pembuatan jadwal. Kita tinggal merekam, kemudian tinggal klik, kemudian langsung cetak jadwalnya dan kita bagikan. Ini contoh ini yang sudah jadi ya sudah jadi total. Nah, ini sudah jadi total full yang hari ini saya bagikan untuk jadwal di madrasah saya yang kebetulan sudah selesai. Nah, seperti ini ya ulasannya. Jadi ada 14 rombel, kemudian ada 25 mata pelajaran ya. Jadi ini ada rekapan jumlah jam per kelas. Jadi totalnya 652 jam ya. Jadi per jamnya ini ada total rekapan jamnya. Nah, kemudian kalau ini sudah tuntas, sudah selesai, kita ke database pendidik ya. Waktunya mendistribusikan mata pelajaran ke guru pengampu ya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung ke studio jadwal pintar. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, settingannya. Nah, ini slide atau gambar yang tampil di awal tadi ya. Ini bisa diubah sendiri ya di masing-masing lembaga. Silakan desain, membuat, kemudian biasanya gambarnya itu diupload, kemudian kita ambil URL-nya saja ya. Jangan langsung nambah gambar ya. Nanti akan error, tidak bisa jalan dan keberatan file. Jadi gambarnya diupload di hosting atau apa itu ya, kita ambil URL-nya saja. Jadi kita tempel di sini, itu berjalannya akan lebih ringan ya. Tidak membebani aplikasi. Kemudian proses cetak tadi, nah seperti ini. Jadi cetak jadwal pelajaran per guru, ini ada semuanya, secara otomatis mencetak semua guru. Kemudian ini per guru. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini ada PDF, ada export untuk Word-nya. Ini jadwal per kelasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita backup ya. Saya kira itu ya sekilas terkait bagaimana cara mengoperasikan aplikasi jadwal pintar yang sangat bermanfaat. Silakan dicoba, dimanfaatkan. Mudah-mudahan bisa membantu mempercepat ya, lebih efisien, efektif, dan tidak molor-molor lagi ya ketika awal ajaran baru. Jadwal sudah siap dan sudah ready untuk kita bagikan pada seluruh guru dan juga paguyuban kelas masing-masing. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.